Krisis Asia tahun 97 adalah krisis yang terjadi di Asia, khususnya Asia Tenggara, yang menghantam banyak negara, termasuk negara yang mendapatkan predikat 4 macam Asia Tenggara. Salah satu penyebab krisis ini adalah gelembung uang panas yang disebut sebagai hot money bubble. Ini terjadi karena banyak di negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8% atau lebih. Masalahnya, pertumbuhan ini didominasi oleh ekspor dan investasi asing yang secara tidak langsung meningkatnya masalah pinjaman asing. Uang panas yang beresiko ini mendorong investasi besar-besaran, membuat optimisme yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terciptalah gelembung ekonomi, aset properti, hingga pasar saham. Titik awal krisis finansial Asia ini dimulai dengan pengumuman dari Thailand yang menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar utang luar negeri. Pemerintah Thailand telah mengumumkan kebijakan nilai tukar fleksibel untuk baht, dengan tujuan menarik cadangan devisa dari spekulan mata uang dan untuk mendukung pendapatan ekspor. Namun, tindakan yang diambil pemerintah Thailand tersebut belum memberikan hasil dan berdampak pada negara-negara Asia lainnya, terutama negara Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perekonomian negara ini. Krisis ini bukan hanya berdampak pada sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor lainnya seperti sosial, politik, dan keamanan. Periode krisis moneter tersebut dipandang sebagai salah satu masa paling sulit dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelum krisis moneter melanda, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama lebih dari 3 dekade. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai angka 7-8% per tahun. Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut ternyata dibangun di atas pondasi yang rapuh. Praktik kronik kapitalisme dan korupsi yang merajalela, sistem perbankan yang lemah, serta ketergantungan yang besar pada aliran modal asing menjadi faktor-faktor yang mempercepat runtuhnya perekonomian Indonesia ketika terjadi gejolak di pasar keuangan regional pada pertengahan 1997. Krisis moneter di Indonesia bermula dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Dalam waktu singkat, nilai rupiah terpuruk hingga mencapai titik terendah di angka 17.000 per dolar Amerika Serikat pada Januari 1998. Pelemahan nilai tukar rupiah ini memicu gelombang kepanikan di kalangan investor dan pelaku ekonomi, yang kemudian memicu aksi penarikan dana besar-besaran dari sektor perbankan dan pasar modal. Hal ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya krisis likuiditas dan krisis kepercayaan yang akut di sektor perbankan dan keuangan. Pada krisis moneter 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penculikan aktivis. Banyak aktivis, mahasiswa, dan pemuda yang berjuang untuk keadilan dihilangkan secara paksa oleh aparat, dengan 13 orang masih hilang hingga kini.
menciptakan trauma mendalam dalam sejarah bangsa. Selama periode ini, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, terutama terhadap aktivis yang menuntut reformasi. Penculikan dilakukan oleh tim Mawar, yang merupakan unit khusus yang dibentuk untuk menindak kelompok yang dianggap radikal. Tindakan ini mencakup penghilangan orang secara paksa, intimidasi, dan kekerasan terhadap mereka yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Dari 23 aktivis yang diculik, 1 ditemukan tewas, 9 dibebaskan, dan 13 lainnya masih hilang hingga saat ini. Sejumlah pihak percaya bahwa mereka yang hilang jasadnya dibuang ke laut untuk menghapuskan jejak. Lalu kemana sebenarnya mereka dihilangkan? Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong. Keberadaan Tukul ya, yang paling banyak itu dia ada di sekitar kawasan Pulau Seribu gitu. Kemudian juga ada bahwa dia sudah dihabisin di satu markas tentara seperti itu. Kemudian bahkan ada yang bilang dulu pernah dia sebenarnya ada di luar negeri. Kemudian di Gunung Lawu itu kami juga terima, bahkan di satu tempat di dekat rumah sini di Depok itu juga pernah gitu ya. Tapi namanya rumor ya, apalagi kemudian lokasinya berbeda-beda gitu ya. Ini kan kami melihat bahwa rumor itu sekedar spekulasi ya, dan kebenarannya mungkin masih jauh ya. Nah, tugas untuk memastikan kebenaran itu kan tugas negara sebenarnya. Kami sudah melaporkan keberadaan itu, DPR juga sebenarnya juga sudah merekomendasikan agar ada penuntasan kasus orang hilang. Nah, saya turun 3 langkah, keluar dari kendaraan itu 3 langkah, saya sudah terdengar suara air mengalir gemericik itu. Kemudian udaranya dingin, terus ada suara kayak cambuk, cetar, cetar. Jadi saya bayangkan ini di sawah. Setelah itu kemudian saya disuruh buka celana, buka sepatu. Saya diikat, ditidurkan, kemudian 2 kaki diikat, 2 tangan diikat. Nah, kemudian saya diinterogasi kan. Coba kamu ingat-ingat, kamu tinggal sama siapa di situ? Nah, kemudian saya disiksa, dihajar. Akhirnya saya menyebutkan nama aliasnya kawan yang tinggal di situ. Nama aliasnya Nesar Patria. Jadi saya sebutkan di situ. Sudah, akhirnya berhentilah saya disiksa sendiri. Nah, ketika disiksa itu saya baru ngeh. Ternyata alat yang bunyinya seperti cambuk tadi, cetar-cetar itu bukan cambuk, tapi alat setrum itu, electric shock itu. Jadi saya baru tahu ketika itu, karena ketika itu bunyi cetak dan ditempelkan ke tubuh. Nah itu, oh ternyata ini stroke. Yang paling sakit itu bukan ketika saya disiksa, bukan ketika saya dipukul atau disetrum atau di apapun. Yang paling menyakitkan itu adalah ketika saya mendengar orang lain, kawan saya disiksa, itu paling menyakitkan. Video wawancara tersebut mengatakan bahwa warisan gelap menghilangkan paksa, penculikan dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia selama akhir tahun 1990-an, khususnya di bawah rezim otoriter Presiden Soeharto. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan bagian dari represesi politik yang lebih luas yang menargetkan para aktivis dan kelompok oposisi, khususnya mereka yang terkait dengan Partai Rakyat Demokratik dan gerakan reformasi yang menentang pemerintahan Soeharto. Video tersebut menyoroti kasus-kasus yang terdokumentasi dari sekitar 23 orang hilang selama tahun 1997 sampai 1998. Dengan 13 orang tidak pernah ditemukan dan terduga telah menjadi korban pasukan keamanan negara atau unit intelijen seperti Kopassus dan tim Mawar yang gelap. Para penyintas menceritakan penyiksaan brutal, integrasi, dan trauma psikologis. Meskipun ada diskusi dan janji politik yang terus-menerus, pemerintahan
tidak pernah sepenuhnya mengakui atau mengenangi kejahatan ini secara hukum, meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian hukum dan emosional. Pembicara menekankan kebutuhan mendesak atau akuntabilitas negara, pencarian kebenaran, rekonsiliasi, dan pelanggaran operasi intelijen domestik yang terselubung untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang, menuntut keadilan dan pengakuan bagi para korban kekerasan politik di bawah rezim Orde Baru. Kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus di membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Ibu Dedeh adalah seorang wanita yang berusia 64 tahun. Beliau berasal dari Jalan Layung Sari, Dadaha, Kota Tasikmalaya. Ibu Dedeh tersebut merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Tetapi dari hasil wawancara kami, beliau justru menyatakan bahwa pemerintahan Soeharto itu terasa menyenangkan dan juga stabil baginya. Di antaranya, beliau menyampaikan yang pertama, kehidupan sosial yang dirasa nyaman. Ibu Dedeh tersebut menyatakan bahwa pada masa Soeharto, kehidupan sosialnya terasa lebih tertib dan juga damai. Ia tidak merasa mengalami penindasan ataupun kesulitan yang signifikan, meskipun terjadi krisis ekonomi pada masa itu. Baginya, situasi tetap terkendali dan kehidupan sehari-hari pun berjalan seperti biasanya. Yang kedua yaitu larangan poligami oleh Soeharto. Salah satu hal yang dianggap positif oleh ibu tersebut yaitu adanya larangan ataupun pembatasan terhadap praktik poligami, setidaknya dalam lingkup aparatur negara ataupun pegawai negeri. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada ketentraman rumah tangga dan menjadi alasan mengapa ia merasa masa itu lebih enak. Kemudian yang ketiga, hubungan antar etnis yang baik. Menariknya, meskipun krisis 98 ini identik dengan ketegangan rasial, terutama terhadap etnis Tionghoa, Ibu Dedeh tersebut justru menyampaikan bahwa di lingkungannya, interaksi antar warga pribumi dan etnis Tionghoa berlangsung secara harmonis. Ia merasa tidak ada diskriminasi mencolok dan hubungan sosial berlangsung dengan baik. Bahkan lebih baik daripada kondisi sekarang, menurut pengalaman beliau. Artinya, wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terhadap peristiwa sejarah seperti krisis moneter 98 ini sangat beragam dan tidak bisa digeneralisasi meskipun secara umum masa tersebut dikenal sebagai masa penuh gejolak. Seperti pengalaman Ibu Dedeh tersebut, pemerintahan Soeharto tetap memberikan rasa aman, tertib, dan juga stabil secara sosial. Padol seorang pria berusia 83 tahun yang tinggal di Empang Wetan, Jalan Tentara Pelajar, adalah sosok yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan hidup. Dalam wawancara yang kami lakukan, beliau banyak bercerita mengenai masa lalu, khususnya tentang kehidupannya sebelum dan selama krisis ekonomi tahun 1997. Melalui cerita-cerita beliau, kami dapat melihat sudut pandang yang berbeda tentang situasi ekonomi dan sosial pada masa itu. Yang pertama, kehidupan sebelum krisis ekonomi 1997. Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, Pak Dol sudah memutuskan untuk merantau keluar provinsi. Tujuannya beliau saat itu adalah Nusa Tenggara Barat, di mana ia menekuni pekerjaan unik dan cukup menjanjikan. Membuat sarang burung walet, pekerjaan ini dijalaninya dengan penuh ketekunan dan menjadi sumber penghasilan utamanya selama bertahun-tahun. Menurut Pak Dol,
Masa-masa sebelum krisis ekonomi justru terasa lebih stabil secara ekonomi. Ia membandingkan kondisi saat itu dengan zaman sekarang yang menurutnya jauh lebih sulit, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti beras. Dulu 100.000 bisa buat belanja banyak, sekarang buat beli 1 kilo beras saja bisa langsung habis. Ujarnya sambil menggelengkan kepala. Ia mengenang bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, harga beras sekitar 7.500 per kilogram, yang terasa sangat mudah dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Lalu yang kedua, perubahan yang dirasakan saat krisis ekonomi 1997. Meski tidak merasakan langsung kelangkaan bahan pokok, Pak Dul mengakui bahwa krisis ekonomi 1997 membawa perubahan besar dalam aspek lain, terutama di dunia kerja. Menurut beliau, untuk mendapatkan pekerjaan pada masa krisis menjadi sangat sulit. Selain persaingan yang ketat, ada pula tantangan sosial seperti keharusan memiliki orang dalam atau membayar sejumlah uang agar bisa diterima kerja. Situasi ini sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya, di mana proses mencari pekerjaan masih lebih terbuka dan berdasarkan kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak semua sektor terdampak secara merata, ketidakpastian dan tekanan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal mencari nafkah dan mempertahankan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pengalaman pribadi selama krisis. Meskipun banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi, Pak Dul merasa cukup beruntung karena ia tidak kehilangan penghasilan selama masa krisis tersebut. Ia tetap bekerja di sektor swasta, dan karena keahliannya, ia kerap dipanggil ketika jasanya dibutuhkan. Selama pekerjaan di bengkel, ia juga tetap menjalankan usaha membuat sarang burung walet sebagai pekerjaan sampingan yang bertahan hingga 7 tahun lamanya. Menjelang akhir masa kerjanya, sebelum terkena pemutusan hubungan kerja, Pak Dul memilih untuk mengundurkan diri secara sukarela. Ia masih mengingat bahwa pesangon yang diterimanya saat itu mencapai 5 juta. Jumlah yang menurutnya sangat besar di masa itu. Ia merasa bahwa nilai uang zaman dulu jauh lebih berarti dibandingkan sekarang. Kesimpulannya, pandangan positif terhadap masa lalu. Dari hasil wawancara ini, terlihat jelas bahwa Pak Dul memiliki pandangan yang cukup positif terhadap masa lalu, terutama pada tahun 1997. Meskipun negara tengah mengalami krisis ekonomi yang cukup berat, menurut beliau, kondisi kehidupan saat itu masih lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta nilai uang yang lebih bermakna menjadi alasan mengapa Pak Dul merasa masa itu lebih pro rakyat. Kisah Pak Dul menjadi salah satu bukti bahwa dampak krisis ekonomi bisa dirasakan secara berbeda oleh setiap individu, tergantung pada latar belakang pekerjaan, wilayah tempat tinggal, dan cara menghadapi tantangan hidup. Dari cerita beliau, kita bisa belajar tentang ketahanan, kerja keras, dan bagaimana kebijakan ekonomi di masa lalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat hingga kini. Krisis moneter Asia tahun 1997 yang dimulai di Thailand memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi Asia Tenggara dalam jangka panjang. Ketidakstabilan politik, peningkatan kemiskinan, dan keruntuhan sektor keuangan adalah hasil dari krisis ini, yang hingga saat ini masih mempengaruhi dinamika regional. Dampak ekonomi. Krisis keuangan, krisis moneter mengakibatkan bangkrutnya banyak bank dan perusahaan di Indonesia, menghilangkan kepercayaan investor di seluruh Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina mengalami pelemahan ekonomi yang signifikan pada tahun 1997.
Sejak saat itu, bagaimanapun mereka telah mengurangi ketergantungan mereka pada utang luar negeri jangka pendek dengan memperkuat cadangan devisa. Sistem pengawasan sektor keuangan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas. Negara-negara tertentu menerapkan mekanisme nilai tukar yang fleksibel yang lebih mampu mengatasi tekanan pasar. Secara politik, krisis tersebut menghasilkan transformasi besar, terutama di Indonesia, di mana Orde Baru runtuh dan era reformasi dimulai. Pasca krisis meninggalkan desentralisasi, kebebasan pers, dan demokratisasi. Selain itu, Asia Tenggara mulai berkolaborasi lebih erat dalam bidang ekonomi dan perdagangan melalui ASEAN dan kolaborasi dengan negara-negara di Asia Timur.